hari ini kita membahas tentang sistem pencernaan. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana makanan yang diutamakan adalah makanan sehat. Setelah terpenuhi makanan sehat, maka kita harus memahami apa lanjutannya. Kelanjutannya adalah berupa sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini tidak asing lagi bagi telinga kita, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana makanan yang sehat akan dicerna. Jika ada gangguan pada pencernaan, makanan sehat itu tidak ada artinya. Makanya di dalam sistem pencernaan inilah paling utama. Nah, dalam hal sistem pertahanan tubuh, di sistem pencernaan ini adalah paling banyak. Kenapa? Karena itu adalah pintu gerbang masuknya zat dari luar. Kita katakanlah makanan. Nah, dalam hal ini, kita ingin tahu bagaimana pencernaan itu Oke, kita lihat untuk sistem pencernaan ini berlangsung secara mekanis dan kimiawi. Meliputi apa saja. Nah, kalau dibilang mekanis, berarti ada kaitannya seperti mesin. Kalau dibilang kimiawi, berarti ada kaitannya dengan reaksi kimia. Nah, meliputi antara lain ada yang disebut dengan ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan dari mulut. Oke, gampang diingat in. Nah, lalu yang kedua adalah proses pemotongan dan penggilingan makanan. Pemotongan dan penggilingan makanan. Nah, di mana ini terjadi? Itu berada di organ mulut. Kemudian yang ketiga ada peristaltik. Peristaltik ini adalah kontraksi otot involunter. Ingat, involunter itu adalah gerak tidak sadar, tidak kita sadari, terus bekerja. Oke, dan ini karena berhubungan dengan otot polos. Nah, kemudian ada peristiwa digestif, adalah proses pencernaan secara kimiawi, yaitu menguraikan, menghidrolisis, menghidrolisis secara kimiawi, yaitu makanan yang masuk. Lalu setelah digestif, baru masuklah proses absorpsi, yaitu proses penyerapan zat-zat makanan. Zat makanan ini jangan sampai susah diserap, susah dicerna, bahkan jangan sampai beracun. Nah, selanjutnya peristiwa defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran ampas-ampas makanan. Itulah proses pembuangan limbah dalam wujud padat atau sering disebut BAB, buang air besar. Oke, inilah yang menjadi langkah-langkah dalam proses pencernaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami bagaimana secara umum tentang proses pencernaan, mari kita lihat dulu video yang menjadi membuka pikiran kita dalam sistem pencernaan. Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing?
The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish-brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials. The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length.
Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. Nah, perhatikanlah gambar yang sama kaitannya dengan video tadi ya. Inilah organ pencernaan manusia ya. Kita lihat ya. Pertama ada kelenjar ludah ya. Sublingual gland itu adalah kelenjar ludah di bawah lidah ya. Kalau yang ini di bawah rahang ya, kelenjar ludah di bawah rahang. Kalau ini parotid gland adalah kelenjar ludah yang berada di bawah telinga ya. Lalu esophagus, kemudian stomach atau lambung ya, liver ya. Lalu ada kantung kemih ya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu diwajibkan kamu harus ingat ya, mulai dari mulut sampai ke anus. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimanakah proses pencernaan? Ya, proses pencernaan itu kita mulai dari mulut. Ya, mulut merupakan tempat awal pencernaan berupa ada pencernaan mekanik, ya, lalu ada pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik ini meliputi gigi, kemudian ya gigi ini ternyata ada 3 bagian. Nah, gigi itu ada mahkota gigi ya, atau dikenal dengan korona. Coba, yang manakah korona itu atau mahkota gigi itu? Ya, mungkin kalau kita melihat gigi ya lantas ya hampir sama semua, mana mahkotanya kan gitu ya. Lalu apa yang mana leher gigi atau korum, kemudian akar gigi radius. Oke, kalau akar gigi oke, bisa kita bayangkan berada di bagian rahang. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat masih sekitar gigi. Berdasarkan bentuknya ada gigi seri, ya, gigi seri atau dikenal dengan incisivus, sudah incisivus. Nah, lalu fungsinya apa? Ya jelas untuk memotong makanan. Ada gigi taring, ya, atau dikenal dengan caninus. Nah, gigi taring ini merobek makanan. Ya, biasanya gigi taring ini dimiliki oleh hewan-hewan yang bersifat karnivora. Artinya hewan karnivora gigi taringnya lebih menonjol. Kenapa seperti itu? Karena kebiasaan memakan daging, ya, mengoyak makanan yaitu daging. Nah, gigi geraham ada gigi geraham depan atau dikenal dengan premolar. Nah, fungsi dari geraham depan ini adalah untuk mengunyah makanan, sedangkan gigi geraham belakang menghaluskan makanan. Jadi mengunyah makanan dengan menghaluskan makanan, nah ini hampir sama ya. Oke, baik, kita lihat untuk yang berikutnya. Nah, gigi anak-anak beda dengan gigi orang dewasa. Gigi anak-anak disebut dengan gigi susu ya. Kenapa dikatakan gigi susu? Karena gigi anak-anak atau dimulai dari bayi itu biasanya gigi yang sering mengkonsumsi susu. Dalam arti gigi susu ini belum gigi permanen, masih ada peristiwa pertukaran gigi. Nah, jumlahnya ada 20 buah, sementara orang dewasa 32 buah ya, berarti ada penambahan. Nah, penambahan sebanyak 12 buah. Oke, nah kita lihat di bawah ini adalah rumus susunan gigi ya. Apa itu? M itu molar ya, IM premolar, lalu C adalah caninus, I incisivus ya. Nah, ini adalah jalur bagian kiri, kita katakanlah jalur kiri ya. Nah, ya, atau bagian kanan kita ya. Bagian kanan kita ini bagian kiri atas. Nah, lalu di bawahnya hal yang sama juga. Oke, kita lihat rumus giginya. Untuk anak-anak 212 ya. Yang jalur kiri 212 juga. Sudah, tinggal kalikan 2 ya, atas bawah. Nah, ini hanya satu ruas saja, atas atau bawah ya.
Nah, kalau orang dewasa, nah dari angka PM sampai PM berikutnya sama anak-anak dan dewasa. Ya, nah, yang menjadi perbedaan adalah M-nya, molar. Artinya pada anak-anak geraham belakang ya belum terbentuk. Tapi kalau sudah dewasa sudah terbentuk sebanyak 3. Itulah menyebabkan bahwa jumlah gigi anak-anak beda dengan gigi orang dewasa. Nah, sekarang perhatikan dengan gigi ini, apakah sudah lengkap gigi geraham belakang ini? Ya, kamu sendiri yang bisa menjawabnya. Oke, baik, kita teruskan. Nah, inilah gambar gigi, penampang gigi ya. Nah, kita perhatikan di sini ada mahkota. Nah, inilah mahkota. Jadi yang tampak dari luar itu adalah bagian mahkota. Nah, ini ya mahkota gigi. Nah, kenapa dikatakan mahkota? Karena inilah yang merupakan bagaimana manis pahitnya senyum seseorang. Ya, makanya kalau dibilang senyum, senyum. Nah, senyum itu jangan tanggung-tanggung menampakkan giginya. Ya, jadi kalau senyum dia tampak giginya putih lagi, berkilat lagi, waduh, sungguh indah ya orang tersebut. Nah, coba bayangkan kalau misalnya orang yang cemberut, udah pasti giginya nggak nampak. Jadi gigi ini ibaratnya seperti penghias wajahnya, ya, nah gitu. Tapi diharapkan gigi yang susunannya teratur, ya. Nah, jangan pula giginya memang putih tapi nonjol pula, ya, nah, menonjol, ya bagaikan, ya gimana dibilang senyum Pepsodent ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini dari sini sampai kemarin akar. Ya, akar gigi ya dari sini. Ya, oke. Kemudian di akar gigi ini ada berupa semen. Ya, semen ya. Nah, semen ini berarti pengikat ya. Pengikat antara akar gigi ya dengan gusi ya. Nah, ada selaput periodontal ya. Kemudian ada pulpa. Kalau pulpa itu ini ya, ini pulpa. Nah, di bagian pulpa ternyata ada saraf dan pembuluh darah. Nah, gitu ya, ketika gigimu tercabut, kenapa menimbulkan pendarahan? Karena pada akar gigi terdapat pembuluh darah. Kenapa sakit? Wah, karena ada saraf. Ya, nah kenapa gigi terasa sakit? Nah, perhatikan, mungkin ada di antara kalian gigimu berlubang. Ya, nah kenapa gigi berlubang? Karena emailnya itu terkikis. Ya, emailnya terkikis, email ya, emailnya terkikis dan bisa melewati dentin. Nah, dentin itu adalah melindungi pulpa, karena di pulpa itu ada berupa saraf, ya. Nah, dentin itu berupa zat tanduk, ya. Email itu berupa zat yang banyak kandungan fluor, melindungi daripada dentin. Jadi banyak atau katakanlah berlapis untuk melindungi saraf ini. Tapi karena adanya makanan, ya, di sela-sela gigi menyebabkan kuman atau bakteri akan menggerogoti pelan-pelan ya, lapisan gigimu. Nah, akhirnya berlubanglah gigi ini, kenalah ke bagian saraf. Itulah makanya terasa sakit. Bayangkan kamu yang pernah sakit gigi. Waduh, kalau namanya sakit gigi ini, wah susah kali makan, susah kali tidur, ya. Wah, gelisah lah. Makanya benar dibilang orang, lebih sakit gigi daripada sakit hati. Ya, benar. Ya, lebih sakit gigi daripada sakit hati. Kalau sakit hati, ya gampang ya obatnya. Kamu kasih aja bunga, kamu kasih aja coklat, maka hatinya akan kembali. Tapi kalau kau kasih coklat, kau kasih bunga pada orang yang sakit gigi, tak dipedulikan lagi dong. Ya, iya, baik. Itulah makanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Oke, baik. Ya, tergantung sakit hatinya bagaimana juga ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kamu pahami ya bagaimana penampang gigi ini ya. Oke, mana email, mana dentin, mana pulpa ya. Semen, udah, selaput periodontal, saraf dan pembuluh darah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah lidah. Ya, lidah memang tak bertulang. Itulah kata suatu lagu ya. Lidah memang tak bertulang kan gitu ya.
Nah, kenapa lidah itu bisa digerakkan? Karena kalau kita bayangkan dengan sistem gerak, kalau anggota tubuh yang bisa digerakkan berarti kan pada umumnya ada otot maupun tulang, ya kan? Memang lidah itu tidak bertulang, tapi jangan silap, lidah juga ada tulang lidah, tapi tidak sampai ke lembaran depan, ya. Jadi tulang lidah itu di pangkal. Jadi untuk menggerakkan lidah, ya, ada tulangnya tapi kecil aja. Nah, gunanya membantu pencernaan, ya, makanan dalam hal pencampuran makanan, sekaligus menelan dan mengecek. Ya. Kemudian di mulut itu ada juga pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini melibatkan air liur atau saliva. Nah, ada enzim petialin, ya. Enzim petialin atau disebut dengan amilase. Nah, apa kegunaan enzim petialin? Ternyata gunanya adalah untuk merubah amilum menjadi maltosa, bahkan dilanjutkan menjadi glukosa. Jadi seseorang yang memakan makanan lewat katakanlah pencernaan kimiawi, yaitu roti lah, katakanlah roti. Nah, kita kunyah roti itu dalam waktu lama, kenapa terasa manis? Inilah jawabannya, karena terbentuk glukosa. Ya, makanya dianjurkan kalau mau makan makanan itu, kunyahlah sebaik mungkin. Ya, mungkin pernah kita dengar mencerna makanan di mulut paling tidak 32 kunyah. Coba bayangkan 32 kunyah. Ya, oke, baik. Nah, itulah pencernaan kimiawi. Jadi yang jelas adalah adanya enzim petialin. Oke, kita teruskan. Ya, kita teruskan ya. Oke, berikutnya adalah kerongkongan. Ya, kerongkongan ini, ya, kerongkongan ini atau dikenal dengan esofagus, ya, yaitu panjangnya kurang lebih 25 cm. Ya, bayangkanlah 25 cm, itulah kira-kira pada esofagus, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada kerongkongan ternyata ada gerak peristaltiknya. Nah, gerak peristaltik sudah kita ketahui, gerak tidak sadar. Inilah membuat makanan itu terdorong ke lambung, ya, terdorong ke lambung. Oke, kemudian kita lanjutkan bagaimana setelah esofagus. Jadi dengan adanya gerak peristaltik, maka makanan itu akan terdorong masuk ke lambung. Ya, nah bagaimana lambung tadi sudah kita lihat videonya. Lambung atau ventriculus ternyata ada 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Ada kardia, ada fundus, ya, ada badan lambung, dan ada pilorus. Yang mana kardia, fundus, badan, pilorus, ya, itu harus bisa kita ingat ya. Oke, baik. Kita lihat bagaimana gambar lambung. Oke, ini dia. Ya, nah, jadi kalau esofagus, oke, yang ini ya. Ini esofagus. Lalu lihatlah bagian lambung itu. Nah, ini ada kardianya. Nah, kardia berarti bagian yang dekat dengan ujung esofagus. Ya, ini ya, kardia. Oke, nah selanjutnya ada fundus. Ini ya, fundus. Yang mana fundus? Ini. Nah, ini ya. Nah, ini fundus ini biasanya di bawah daripada kardia. Nah, inilah daerah fundus itu ya. Oke, itu termasuk bagian dari sini, ya. Kemudian ada badan. Nah, badan itu berarti ini meliputi ini ya. Ini badan lambung. Nah, ini ya. Oke, ini badan lambung. Kemudian ada pilorus, berarti bagian bawah atau dekat dengan duodenum. Ya, lalu ada pintu pilorus. Pintu pilorus ini kan ada klepnya ya. Makanya dikenal dengan otot sphincter pilorus. Ini ada klep. Ya. Nah, nanti akan kita ulas bagaimana kegunaan klep ini. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu 4 bagian lambung itu yang mana. Nah, ini tadi ya. Kardia, fundus, ya, ini ya. Kemudian badan lambung, lalu ini pilorus, ya, lalu masuk ke duodenum. Oke, itu bagian lambung ya.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya masuklah kita ke bagian masih sekitar lambung ya. Nah, di bagian lambung ini ada ternyata kelenjar lambung. Ya, memiliki kelenjar lambung. Nah, apa-apa saja itu? Ya, kelenjar lambung atau zat-zat yang berhubungan dengan proses pencernaan. Oke, nah kita perhatikan pada lambung ini ya, ada suatu hal yang saya beritahu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti, apa saja, kelenjar apa saja ya. Oke, apa yang terjadi pada lambung? Nah, ingat untuk menghafalnya, ingat aja seperti ini. Aku, ya, nah ini ya, aku perempuan, ya, aku perempuan, ya, perempuan. Nah, perempuan yang bagaimana? Perempuan ya muda. Nah, inilah cara menghafal apa yang terjadi di lambung. Oke. Nah, apa saja itu? A adalah asam klorida. Ini ya. Ini asam klorida. Oke. Jadi sudah tahu ya, A itu adalah asam klorida. Oke, ini dia ya. Nah, fungsi asam klorida adalah mengasamkan makanan sehingga kuman tidak aktif. Ingat, kuman itu kan adalah mikroorganisme yang tidak tahan dalam kondisi asam. Kemudian mengaktifkan pepsinogen. Apa itu pepsinogen? Ya, pepsinogen itu adalah enzim inaktif. Nah, ini kita buat catatan tersendiri. Enzim, ya, enzim inaktif, artinya enzim yang belum aktif. Ya, oke, yang akan aktif jika ada yang mempengaruhinya. Enzim inaktif. Oke. Ya. Nah, fungsi dari pepsinogen ini ketika dia diaktifkan maka menjadi pepsin. Jadi pepsin ya. Dan ini adalah salah satu protein, enzim protein. Ya, dikenal dengan protease. Protease adalah enzim protein. Dan tapi dengan catatan pepsinogen aktif ya. Ini adalah enzim aktif. Nah, kemudian fungsi sel adalah membuka pintu pilorus. Nah, ya, pintu pilorus itu memang dalam keadaan tertutup. Jika ada asam klorida, maka dia akan terbuka. Ya, oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana peran dari pilorus di lambung. Ya, paling bawah. Di bagian duodenum juga. Ya. Oke, kita teruskan. Ya, nah tadi kan kita sebutkan bahwa aku perempuan muda, ya kan? Nah, lantas ada kata P, ya, itu dari kata pepsin. Nah, ini dia. Oke, pepsin. Nah, pepsin yang sudah kita singgung tadi, ternyata perannya menghidrolisis protein menjadi pepton. Ingat ya, pepton atau peptida. Apa itu pepton? Itu adalah pecahan protein. Nah, tapi belum siap diserap ya, belum. Nah, jadi yang berperan memecah atau mencerna protein adalah pepsin. Ya, tadi di video tadi kan sudah disinggung tadi ya, apa yang terjadi di pencernaan ya, adalah ternyata mencerna protein. Kemudian ada kata renin. Nah, ini kita ambil kata re. Nah, itulah renin. Ya. Nah, gunanya mengkoagulasi atau menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Nah, ya, menjadi kasein. Ya, kasein itu adalah gumpalan dari susu. Ya, jadi untuk
mendapatkan protein dari susu, pertama dia harus digumpalkan dulu. Ya, itulah renin. Ya. Nah, ini biasanya pada bayi, ini renin banyak. Ya, renin ini banyak. Makin tambah dewasa, renin ini makin berkurang. Nah, makanya kalau orang dewasa udah nggak pada suka lagi minum susu. Ya, nah, sudah tidak suka lagi minum susu. Tapi kalau anak bayi, wah ini makanan utamanya kan memang susu kan. Nah, banyak reninnya. Oke, ya, baik. Nah, dalam pembuatan keju juga membutuhkan enzim renin. Nah, ingat ya, keju adalah bahan bakunya berupa susu. Berarti dibutuhkan renin supaya bisa tergumpal ya. Oke, baik. Setelah itu ada kata mu. Ya, mu adalah musin. Nah, ini dia. Maka HCl, pepsin, renin, musin. Ya. Menghasilkan lendir membentuk kimus atau bubur. Oke, jadi kalau dibilang bubur, ya jelas pada lambung setelah kita makan, maka beberapa jam ya, katakanlah 1 jam, itu makanan sudah jadi bubur. Ya, nah, sudah jadi bubur, siap untuk dicerna lebih lanjut setelah lambung. Ya, nah, makanya kalau maaf cakap, kalau kita lihat orang muntah, kan yang keluar itu kan bubur. Nah, kenapa aromanya bau? Ah, ini asam klorida itu. Ya, bahkan kita bisa ikut muntah karena mencium aromanya ya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Kita lihat berikutnya ya. Bagaimana tentang lambung. Oke. Nah, nih. Fungsi lambung itu adalah menyimpan makanan. Ya. Nah, ketika kita selesai makan, maka makanan itu jangan terus kau bayangkan langsung dicerna, enggak. Nah, makanan itu harus disimpan dulu. Namun sambil disimpan, ya sambil dilakukan pencernaan. Nah, menyimpan makanan 2-5 jam. Ya, makanya kalau kita perhatikan, ada orang yang belum 2 jam, ya sudah mulai lapar. Gitu ya, mulai lapar. Nah, ada yang 5 jam baru lapar ya, itu tergantung aktivitasnya ya. Jadi rata-rata paling lama 5 jam. Makanya kalau kita ditanya kenapa manusia atau katakanlah kita orang Indonesia itu makannya 3 kali sehari. Nah, ini tadi ya, proses penyimpanan makanan, pencernaan makanan itu kurang lebih 2-5 jam lah. Nah, yang dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan pencernaan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah memproduksi kimus sehingga makanan berlendir. Nah, tadi ya, itu kenapa? Karena ada musin ya. Nah, di dinding lambung itu ada musin ya, menghasilkan lendir. Supaya apa? Supaya makanan itu dalam keadaan bubur lebih gampang dicerna. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang yang sering menunda makan atau katakanlah ya lupa makan, ini lendirnya itu bagaimana? Terproduksi maksimal asam klorida juga. Ya, jadi lama-lama asam klorida itu meningkat, ini bisa menyebabkan terkikisnya dinding lambung. Kalau udah terkikis dinding lambung, nah itulah muncul penyakit MAH itu. Ya, hati-hati, penyakit MAH ini memang orang bilang adalah penyakit biasa, penyakit yang sering diderita oleh wanita. Coba kamu survei, populasi mana yang lebih sering penyakit MAH? Itu adalah cewek. Ya, mungkin kamu sendiri bisa menjawab kenapa demikian. Nah, karena yang namanya cewek ini, dia takut dia kuat makan. Nah, ini menyebabkan dia menjadi trauma dengan timbangan berat badan. Ya, bukan berat badannya, timbangannya itu yang menjadi trauma bagi dirinya. Waduh, jumpa timbangan kayak seperti melihat setan. Gitu ya. Oke, baik. Nah, lantas produksi mukus ya, penghasil lendir untuk melindungi lambung. Itu tadi ya, sudah kita singgung ya. Oke, kita hapus dulu nih coret-coretnya. Ya, baik, kita lanjutkan.
adalah mencerna protein, ya, lemak dan karbohidrat. Oke, ya, mencerna lemak dan karbohidrat. Oke, tapi yang paling utama di lambung ini adalah mencerna protein. Ini yang paling maksimal ya. Nah, gitu. Kalau lemak maupun karbohidrat hanya sekedar saja. Oke ya, baik kita teruskan. Ini ya. Oke nanti, ini kayaknya di pertemuan berikut aja ya. Oke, jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk materi sistem pencernaan yang pertama ya. Nanti akan kita lanjutkan di sistem pencernaan yang kedua. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.